Ternyata seluruh disiplin keilmuan semua berupaya untuk menjadikan segala disiplin ilmu itu solusi, win-win solution. Yang buat susah tuh karena ketika hati ini kotor. Yang buat susah tuh ketika pikiran ini kotor. Tapi kalau udah hati bersih, pikiran bersih, jiwa jernih. Wa dzakarallah katsira, maka oleh karena itu dikasih tahu Allah tadi, banyaklah kalian berkawan sama Allah. Nah, ini bahasa Usuluddin nih. Tafsir ala Usuluddin. Wa dzakarallah katsira, kalau kajian fikih sebutlah Allah. Ini enggak ada, ini enggak ada. Tapi ketika berkawan, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Wa dzakarallah katsira, banyak-banyaklah berkawan dengan Allah. Bisa terjemahkan lagi, banyak-banyaklah selalu ingat Allah. Bagaimana orang bisa ingat? Masuklah kaji, ala bisa karena biasa. Kalau nggak biasa, bagaimana bisa? Hanya ngingat saja, nggak bisa. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sekarang kita masuk kepada pertemuan ini, bisa jadi pertemuan 5 dan 6 ini. Wow. Kemarin kan 2 pertemuan tuh. Ya, 5, 6. Ya, ini bisa 2 sampai 3 pertemuan. Kita sekarang akan masuk kepada ruang lingkupnya. Apa ruang lingkup dari akhlak tasawuf itu? 2 aja yang cuman Fikri, Sarul. Yang pertama adalah pemahaman tentang akhlak tersebut. Yang kedua adalah perbuatan manusia. Itu yang jadi ruang lingkupnya. Ini yang mau dicampakkan mata kuliah akhlak tasawuf ini di setiap prodi dan fakultas. Selagi dia universitas Islam, haram hukumnya sebenarnya akhlak tasawuf tak dipakai. Ustadz termasuk yang nggak setuju itu dihilangkan. Terakhir bertahan di Usuluddin doang, itu pun berapa prodi. Alhamdulillah akhirnya semua prodi sepakat untuk memakai akhlak tasawuf. Nggak bisa akhlak tasawuf itu dihilangkan. Jadi akhlak tasawuf itu ruang lingkupnya cuma 2. Memahami akhlak itu sudah kita bahas malam. Kemudian perbuatan manusia ini nggak lepas. Yang menjadi menggelitik bagi Ustadz tadi bukan cemooh, tapi mendalami renungan. Yaitu ternyata seluruh disiplin keilmuan semua berupaya untuk menjadikan segala disiplin ilmu itu solusi, win-win solution for ending that problem in human being. Untuk menuntaskan segala permasalahan yang ada terjadi dalam dunia kemanusiaan. Atau tepatnya human being ini dunia sosial lah. Jadi bangsa jin dan manusia juga ada sosialita, begitulah juga membereskan masalah. Jadi akhlak tasawuf ini nggak bisa ditampakkan. Ini ruang lingkupnya, bisa dipahami? Udah? Sekarang masuk pada tujuannya apa? Karena tadi berbicara tentang pengertian akhlak, yang kedua adalah tentang perbuatan manusia. Tujuannya adalah untuk mendamaikan suasana kondisi bermasyarakat di dalamnya. Itu yang dikenal dengan secara singkat dengan istilah human being. Kalau kita pinjam firman Allah dan hadis Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah kami jadikan di antara kalian semua seorang utusan sebagai suri tauladan, diguguh dan ditiru. Jadi ketika berbicara tentang perbuatan manusia, itu tujuannya tadi kami datang itu diguguh dan ditiru. Uswatun hasanah itu maka menjadi guru, atau dikenal dengan bahasa Arabnya ustazun, atau lebih dalam lagi dikenal dengan muallimun.
Jadi ini yang menjadi kajian yang dihadirkan Rasulullah itu di tengah-tengah. Makanya dunia pendidikan secara umum sepakat tujuan pendidikan itu membangun moralitas bangsa. Bangsa apapun dia. Dan inilah kenapa tadi akhlak dan tasawuf itu tujuannya ke situ. Yang pertama ada yang Ustaz kembalikan ketika dia akhlak berbicara, baik itu bahasa tauhid, bahasa ilmu kalam, maupun teologi itu sama sebenarnya tauhid, cuman tauhid menjadi yang paling senior. Kalau ilmu kalam agak sedikit masuk organisasinya, nyalah-menyalahkan, perbedaan pendapat. Kalau teologi masuk kepada orang-orang barat yang itu dihadirkan ke mereka. Di samping mereka juga untuk menenggelamkan. Padahal lain, kalau tauhid itu tetap tauhid. Nggak bisa disamakan dengan teologi. Tapi nggak apa-apa, nggak kita nafikan itu agar biar mereka bisa mengenal teologi. Maka hadir di belakangnya Islam, teologi Islam. Dulu perdebatan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi siapa-siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, ini kan Allah bagikan kekasih. Sahabat yang kita rindukan, orang tua yang kita sayangi. Tapi bukan berarti Allah itu orang tua, bukan berarti Allah itu sahabat, bukan berarti Allah itu kekasih. Tapi Allah itu bagaikan. Makanya bahasa Ibnu Arabi mengatakan takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Nah, jadi di sini penempatan tadi kembali kepada kaji siapa yang berharap Allah, maka selalu dikaitkan Rasulullah itu dalam kajian puasa. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftori, farhatun inda liqa'i rabbi. Kalau bahasa teksnya terjemahannya, orang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Bahagia saat dia berbuka, bahagia di saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Kalau bahasa kontekstualnya, apa bahasa kontekstual usuluddinnya dalam tabjinan hadis ini? As-shaim itu saya terjemahkan bukan puasa. Orang yang mengendalikan nafsu. Bukan hanya puasa saja. Orang yang mengendalikan nafsu itu adalah bahagia ketika dia dua hal yang dia jumpa. Ketika dia berhasil dalam mengendalikan nafsunya, dan ketika dia berjumpa dengan Allah karena tujuan dia dalam pengendalian nafsunya. Sapria Andi ini bukan riak lagi nih. Saya nggak perlu sebutkan orangnya. Nggak seenak-enak betul begitu aja mentafsirkan. Ya kalau kita nggak bisa menafsirkan bagaimana pula? Kan udah dikatakan oleh Allah. Wa in tanaza'tum bi syai' waruddu ilallah wa rusuli. Apalagi suasana saat ini nggak tahu kita mana yang hati yang tulus, mana yang hati yang bulus. Jadi ini yang ditempatkan tadi liman kana yarjullah. Tadi sudah saja kontekkan tadi tabjin hadisnya. Bahwa soim itu saya terjemahkan secara kontekstual dengan bahasa orang yang mengendalikan diri. Karena somu itu al-manu. Terjawab toh? Nah, jadi ini kajiannya. Liman kana yarjullah. Maka tadi saya katakan orang-orang yang mengendalikan diri itu kebahagiaan bagi mereka dua. Ketika mampu mengendalikan dirinya, berhasil, ya kan, itu disebut dengan buka puasa. Yang kedua adalah di saat dia berjumpa dengan kekasihnya. Karena dia melakukan pengendalian diri itu karena gara Allah. Wal yaumil akhir. Yang satu tadi berjumpa dengan Allah, yang menjadi bismillahnya. Jangan bismi harta dan tahta. Yang pertama tadi adalah memang karena kita melakukan hal itu karena Allah. Liarjullah. Kalau udah liarjullah, udah. Mana ada lagi merasa kita pesimis. Jadi kita selalu optimis. Gak punya kawan kita. Maka saya bilang tadi, siapa bilang Ustaz sendiri? Satu, Allah. Tambah lagi Rasulullah. Belum lagi sahabat-sahabat yang saya ungkapkan. Nyatulah semua di situ. Belum lagi wali-walinya. Yang kedua, jelas nyata tadi ada pada semua. Raqib, Atid. Yang ketiga, yang jarang orang bahas. Qorin, Khodam. Makanya nanti dapat klien nanti seorang istri
Alhamdulillah Ustaz bersyukur pada Allah mendapatkan umi kalian tuh. Orang yang nggak pernah membahas-bahas, bahkan jadi ustazah bagi ustaz. Kalau dia pernah bisa merasakan dirinya sebagai ustazah bagi ustaz, ustaz layak manggil dia umi. Jadi ustaz ketika berhubungan suami istri sama dia, ustaz nggak seperti berhubungan sama ibu ustaz sendiri. Kenapa? Dia pernah ustaz dijadikan sebagai guru karena dia pernah menetralisir emosi ustaz. Maksud ustaz kemana? Begitulah kalian nanti nyari bini. Itu nggak dicari, itu datang sendiri. Kita sendiri yang menciptakannya. Dari mana Ustadz? Dari ketegasan kita. Ketegasan datang dari mana? Dari akhlak tasawuf. Kalaulah tidak ditimpa tujuan berkuliah itu adalah membangun rasa dan kepekaan menjadi orang yang peduli dengan dirinya dan sekitarnya, maka insya Allah dia akan pasti akan jadi orang berhasil. Kerjaan itu datang sendiri, bukan kita cari. Datang sendiri maksudnya bagaimana? Jatuh dari langit? Tidak. Melalui inspirasi, ide-ide. Ide-ide ini muncul dari mana? Dari hati yang tenang. Tapi udah langsung target kita mau jadi apa? Sikut sana, sikut sini. Nilai bisa dibeli. Yang dablek bisa jadi. Tapi kalian datang depan begini, masalah nanti kalian di luar lain menganggap ustadz, itu bukan urusan ustadz. Yang penting ustadz tahu Fikri sopan di sini, Sarul sopan di sini, ustadz dan nilai itu. Masalah di luar urusan kalian sama Allah lah. Ngapain ustadz mikirin kalian? Mikirin diri ustadz aja belum. Ku anfusakum wa ahlikum, baru mikirin diri keluarga ustadz. Ngapain sibuk ustadz mikirin keluarga kalian? Pakai orang silakan, tak dipakai orang berarti kan memang orang rugi sendiri kan. Gak ada untung dan ruginya bagi awak. Karena orang miskin itu orang yang berharap besar. Tapi orang kaya itu yang hanya berharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika membaca dengan wal yaumil akhir, ini tempat nih, atau dikenal dengan baiti. Maka berharap baiti ini langgeng dibuat jannati. Gak ada guna Fikri sama Sarul nanti berhasil dia di suatu pekerjaan di rumahnya dapetin neraka, sama aja. Ada film Agnes itu masuk dalam YouTube Ustadz itu. Ustadz tengok ya, sampai berapa 26 menit. Ustadz dengar juga kan, menarik juga nih Agnes. Rupanya kegagalan rumah tangga dia berhasil karena dia menerjemahkan, bukankah laki-laki itu tujuannya memberi nafkah. Tadi sibuk dia mencari nafkah, tapi lupa dia nggak peduli bagaimana bini tadi mengurus anak, membersihkan rumah, nggak pernah dihadirkannya kesejukan di rumah. Makanya nggak ada jannah di situ. Yang ada baitinari. Yang debleknya adalah sama bini orang di kantornya dia ramah, sama bininya sendiri dia kasar. Padahal dia punya keturunan yang bisa bersahaja ketika bininya tadi bahagia di saat dia membahagiakan bininya. Hingga akhirnya anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Ngapain bini orang dibuat bahagia? Bisa jadi selingkuh kita. Tambah lagi dia minta pun duitnya, bukan minta cinta kita. Cinta kita udah ada yang punya kok. Betul nggak? Rasional teman-teman sekalian. Ini mantap nih, menarik nanti besok kita bahas. Ini kita bicara tadi ruang lingkup dan tujuan akhlak tasawuf. Ini bicara bisa berjam-jam nih, dah 3-2 pertemuan nanti ini dah. Ya. Wal yaumal akhir, itulah tadi Al-Ahzab ayat 21. Nah, jadi di situ ditempatkan bahwa kita melakukan pertama itu karena Allah, hingga akhirnya Allah kasihkan nanti akhirat yang bahagia. Karena bicara akhirat itu cuma 2 gaungnya, Rul. Surga, neraka. Astagfirullahaladzim. Kasihan kan kawan-kawan yang capek belajar hadis, capek belajar tafsir, capek belajar ilmu sampai S3, gak paham dia kaji batinnya. Hanya dibutakan dengan nafsunya. Memang berat untuk konsekuen itu.
Makanya orang yang berhasil dalam konsekuensinya, dia disebut dengan konsisten. Memang konsekuensi luar biasa kayak gini lah. Awak tak pernah kompri, bisa dihitung dengan jari, nggak nyampe 3, nggak nyampe 5, cuma sampai 3. Tapi Ustaz senyum saja. Permasalahannya apa? Kan urusan dia dengan Allah nanti. Karena itu bicara tentang, nah disitulah disebut hubungannya dengan akhlak tasawuf dengan rukun iman 5 akhirat, bertanggung jawab. Yang buat susah tuh karena ketika hati ini kotor. Yang buat susah tuh ketika pikiran ini kotor. Tapi kalau udah hati bersih, pikiran bersih, jiwa jernih. Wa dzakarallah katsira, maka oleh karena itu dikasih taulah Allah tadi. Banyaklah kalian berkawan sama Allah. Nah, ini bahasa Usuluddin nih. Tafsir ala Usuluddin. Wa dzakarallah katsira, kalau kajian fikih sebutlah Allah. Ini enggak ada, ini enggak ada. Tapi ketika berkawan, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Wa dzakarallah katsira, banyak-banyaklah berkawan dengan Allah. Nah, Ustaz terjemahkan lagi, banyak-banyaklah selalu ingat Allah. Bagaimana orang bisa ingat? Masuklah kaji, ala bisa karena biasa. Kalau enggak biasa, bagaimana bisa? Hanya ngingat saja, enggak bisa. Memang dari dulu Ustadz tuh enggak mau Ustadz begitu heboh menghafal surat sama nomor ayat. Yang mau Ustadz hafal tuh isi ayat. Beliau katakan, sebenarnya sejarah ini enak. Tapi jadi nggak enak ketika orang dihadapi dengan abad berapa, tahun berapa, bulan apa. Gak usah kalian sibuk-sibuk mempelajari abadnya, tahunnya. Udah minimal jangan kalian pelajari tahunnya, abadnya aja. Abad 16, tahun 1500, mau 1500 berapa, nggak usah. Tahun 1500 dah gitu aja. Yang penting muatannya adalah kalian kenal itu tokoh kapan, dia membahas apa, untuk apa. Maaf ya Pak Prof. Ini canda nih. Beliau berhasil menempa Ustadz. Maka ketika waktu itu Ustadz minta izin tuh mau berangkat haji karena diberangkat Pak Wali. Karena waktu itu jemaah Ustadz 2000 orang. Nah, karena dikenal Ustadz batik namanya, karena Ustadz dari Jogja kan. Gak ada orang yang pakai batik kecuali Ustadz. Yang lain pakai koko semua, peluk belanga. Pak Prof, izin saya mau naik haji. Terus dia bilang, waktu itu mau ujian tuh. Yang lain semua udah ngasih izin Pak Prof. Saya nggak ngasih izin. Mana yang perlu diutamakan, nuntut ilmu atau haji? Ya nuntut ilmu Pak Prof. Jadi kenapa haji? Siapa yang bisa haji Pak Prof? Mana ada uang saya dari naik haji? Ini kan saya diberangkatkan. Berarti rezeki. Karena keilmuan saya dianugerahkan haji oleh Pak Wali Kota. Ada kan Pak Prof? Nggak bisa, yang penting ya udah nggak apa-apa Prof. Nanti saya ngulang. Prof, ya Allah, kau segalanya. Kau segalanya untukku. Kayak ada lagunya tuh. Kaulah segalanya untukku. Kaulah curahan hati ini. Curahkan semua sama Allah. Ya Allah, aku dah lapor sebagaimana engkau telah anjurkan untuk berakhlak kepada guru melalui kekasih. Tapi beliau dengan menyikapi seperti itu, dan beliau nggak salah, beliau bertahan dengan pemikirannya. Tapi aku tahu semua ada jalan di tanganmu ya Allah. Maka ya Allah, ridhoi hamba berangkat haji, tapi tuntas masalah pendidikan hamba ini. Hari pertama, besok mau berangkat tuh. Besok, ini hari apa ini? Kamis. Jumat mau berangkat ke asrama haji. Hari Kamis itulah Ustadz ujian mata kuliah Pak Prof Ridwan Lubis. Jumpa pula lagi di Mina. Pak Prof,
jumpa kita. Alhamdulillah mata kuliah Pak Prof di hari pertama saya sudah laksanakan. Saya nyoba ajanya Ustadz katanya. Prof, mudah-mudahan. Iya, sama-sama naik haji kami. Ya, sama-sama diberangkatkan. Nggak tahu beliau entah naik haji dari uang sendiri atau diberangkatkan. Ustadz dari dulu memang ngeyel orangnya. Orang memang tempaan dari Sunan Kalijaga kan. Pemahaman tentang tujuan akhlak tasawuf. Melawan Ustadz sama Prof Ridwan? Tidak. Bahkan secara batini Ustadz sadari Prof Ridwan akan bangga mempunyai mahasiswa seperti Ustadz. Berani dan berhasil mengimprovisasi dengan izin Allah. Tapi tetap tegas untuk melaksanakan sebagai tanggung jawab. Dengan landasan bahwasanya tidak menduakan pemahaman Prof Ridwan bahwa berilmu nomor satu. Karena dengan dalil yang ada yang beliau katakan. Baru haji. Permasalahannya kan kita diangkat untuk naik haji sebagai pemimpin karom, ketua rombongan yang berisi 113 jemaah. Ada karom, ada karu. Ada ketua rombongan, ada ketua regu. Ketua regu itu 10 sampai 11 orang. Ketua rombongan adalah 100 orang lebih. Jadi Ustaz landasan tadi apa? Prof, saya naik haji ini diberangkatkan karena Pak Wali melihat keilmuan saya. Berarti inilah yang disebut dengan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang menuntut ilmu itu diangkat Allah derajatnya, diberangkatkan haji. Jadi Ustadz memang nggak melawan Prof Ridwan. Maka dibilang Prof Ridwan, saya kan mengujinya itu di mana ketegasanmu. Pernah dengar nama Pak Atok Muzar? Pak Atok Muzar itu adalah pejabat di dunia ilmiah. Karena terakhir beliau memegang jabatan di bagian penelitian di Jakarta. Tapi waktu jumpa sama Ustadz, beliau sebagai PLT. Mengganti almarhum Pak Simuh waktu itu. Sebagai rektor di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pak Atok Muzar waktu itu meminta Ustadz untuk menyelesaikan masalah demo di saat itu di Sunan Kalijaga. Padahal banyak aktivis mahasiswa waktu itu. Apa kata beliau? Kan Ustadz bilang, Pak Rektor, kan banyak yang lain-lain. Kenapa harus Sapriandi? Alah, Mas Sapriandi ini, Mas Andi ini. Macam nggak ngerti aja dia selebritis di Sunan Kalijaga, Yogyakarta ini. Maaf teman-teman. Ini saya bukan ria, artinya biar kawan-kawan terbuka. Harus mencari biografi kita tuh secara utuh. Jangan hanya ngelihat sebelah mata. Dah, jadi inilah yang ditempatkan tadi. Pemahaman tujuan akhlak tasawuf itulah yang diimplementasikan dengan sikap yang penuh dengan ketegasan. Di Jogja dulu memang Ustadz dikenal memang. Karena Ustadz dikenal ngeyel tapi lurus. Sampai kepada skripsi. Dulu di awal mula Ustadz masuk mahasiswa di sana, Ustadz sudah memang mempunyai di karunia Allah kepekaan akhlaknya. Ustadz melihat waktu itu para tata usaha, mungkin di samping sibuknya, tapi selalu cenderung dilihat mahasiswa sombong. Karena dilego-lego. Terakhir Ustadz datang. Ustadz hentaklah waktu itu meja. Mas-mas sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau tidak ada kami mahasiswa, tidak ada kan bapak-bapak, ibu sekalian. Bukankah kita bermitra? Mengapa kami dibuat seperti ini, susah mengurus KRS dan KS? Harusnya bapak ibu kan harus bisa melancarkan. Kami kan udah jauh-jauh kami datang. Kayak saya dari Sumatera Utara, Binjai sana. Ini kawan-kawan ada dari Papua, kawan-kawan ada dari Irian Jaya, ada dari Jakarta, ada dari semuanya. Seperti ini bapak mau buat kami. Jangan marah-marah Mas Andi. Bukan Pak. Habis itu ramah semua sama Ustaz. Sampai waktu itu Wadet 1 Bu Jawimah namanya. Gak tahu entah Bu Jawimah masih ada atau enggak. Ya. Mana yang namanya anak Medan tuh katanya. Udah. Masalah tentang judul lagi. Kita bahas. Akhirnya alhamdulillah lolos. Padahal susah yang lolos nama beliau. Kita lolos.
Waktu itu kita ikut seminar bukan seminar proposal, seminar judul dulu. Seminar judul. Ya, 2. Banyak sebenarnya. Ini lompat aja biar untuk meningkat. Yang ketiga, ketika Ustadz melakukan penelitian kualitatif lapangan, Ustadz mempunyai izin Prof. Sukri, ya, beliau adalah satu-satunya Raden waktu itu di Sunan Kalijaga dan di daerah istimewa Yogyakarta. Rindu saya sama Pak Prof. Ya, ketika dalam sidang munakosah, Ustadz mempertahankan narasumber Ustadz. Yang beliau mengenal narasumber Ustadz itu sebagai wartawan. Sedangkan Ustadz mengenal beliau sebagai pendiri remaja masjid di daerah Timuran waktu itu. Itu kawasan wisata itu. Daerah Timuran, mau arah ke Parangtritis, Bantul. Brontokusuman daerah kawasannya. Ya. Kok bisa kamu pakai dia sebagai narasumber? Ini wartawan, nggak usah saya ceritakan lah wartawan. Saya kawan sama dia ini. Tahu kali saya kayak mana orangnya. Loh Pak, Bapak kan berkawan sama beliau sebagai wartawan, Bapak kenal dia. Saya berkawan sama beliau sebagai pendiri dahulunya. Kan udah lama mas saya waktu itu beliau remaja. Sekarang udah dewa besar kan terikat dengan keluarga. Mungkin apa yang dibuatnya itu kan berhubungan dengan ekonominya. Nah waktu dulu kan masih remaja. Bukankah saya diajarkan untuk mempertahankan skripsi saya karena ini adalah separuh jiwa saya. Gak saya luluskan kamu, serahkan Bapak, itu hak prerogatif Bapak, mau Bapak luluskan saya mau tidak, itu terserah Bapak, tapi saya bangga, saya mempertahankan skripsi saya. Pembimbing saya almarhum waktu itu, nggak usah saya sebutkan nama beliau, ya diam aja, kenapa? Beliau tahu, apalagi beliau orang Jawa Barat sama Jawa biasa itu dari dulu nggak cocok. Oh iya, ada sejarahnya itu. Akhirnya diam aja beliau. Terakhir, Ustadz udah terima, nggak lulus, nggak apa-apa. Kita buat lagi. Diumumkanlah, Sapria Andi diterima, diluluskan dengan nilai C. Alhamdulillah Pak. Nilai nggak ada saya permasalahkan, yang penting saya lulus. Saya udah menunjukkan bahwa saya memperjuangkan skripsi saya. Ketika sudah bangkit semua salam-salaman, Ustadz keluar dari ruangan, ditepuk beliaulah tadi bahu Ustadz. Selamat Mas Andi. Baru ini saya jumpa mahasiswa yang luar biasa, berani, tegas, dan mempertahankan skripsinya. Terus pertahankan jiwa Mas Andi seperti ini ya. Salut saya. Dalam hati saya, Bapak salut-salut Bang, tapi saya juga Bapak kasih. Kalau Ustadz nggak melawan, A+ Ustadz. Makanya teman-teman waktu itu kan nonton. Aduh Mas Andi, kalau nggak Mas Andi lawan kan itu Raden. Gak ada yang berani melawan sama Raden. Apalagi daerah Jawa, Yogyakarta. Jadi akhirnya alhamdulillah kami berkawan. Tapi sayangnya memang sungguh waktu itu Ustadz jadi idola. Ya terutama mungkin gara-gara itu dikenal. Ustadz dikenal di seluruh IAIN Sunan Kalijaga. Terutama para pejabat dan rektorat. Sampailah Pak Atok Muzar tadi mengatakan Ustadz selebritis di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya izin ya teman-teman Winsu ya. Ini bukan apa-apa, artinya biar kita harus tahu juga biografi orang-orang yang datang ke Winsu ini, IAIN Sumatera Utara ini. Nah, jadi alhamdulillah disitulah tadi ya kita menunjukkan Bismillah. Ya, disitulah kaedah dalam tujuan akhlak tasawuf. Contoh-contoh yang saya sampaikan tadi sebenarnya bukan apa-apa, adalah bagian pengalaman yang bisa jadikan pembelajaran. Bukankah dikatakan pepatah, the best teacher is experience. Sebaik-baik guru adalah pengalaman. Baik, sebelum kita akhiri dua pertemuan ini, ruang lingkup dan tujuan, nanti insya Allah pertemuan berikutnya adalah hubungan. Baru kita tuntaskan. Baik, gitu saja teman-teman YouTube sekalian. Ini perkuliahan kita nyantai. Ini juga saya nunjukkan
tempat nggak menjadi tujuan. Tapi kalau udah hati bertempat, maka tempat manapun akan menjadi tujuan utama yang didambakan. Yang penting hatinya, pikirannya bersahaja. Dan ini kita menyatakan kuliah pun bisa di mana-mana. Namun janganlah pula di sini terus, nanti nggak banyak orang bangun bangunan. Ya, cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nih tadi bahasan tentang ruang lingkup dan tujuan akhlak tasawuf dengan implementasi tujuan akhlak tasawuf tadi dalam sebuah kehidupan dan dari berupa pengalaman sehari-hari. Ya, nauzubillah summa nauzubillah, demi Allah tidak ada kita niat riya di sana, adalah lebih memudahkan untuk Fikri dan Sahrul lebih menghayati pengalaman-pengalaman yang kita dapat tadi kita berikan. Yang kedua adalah untuk juga teguran bagi teman-teman yang belum kenal, belum tentu yang kita kenal tadi biasa, ternyata di balik itu ada luar biasa. Sangat rugilah kita kalau tidak membiasakan luar biasa dia dalam kehidupan yang baru dimasukinya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.